Assalamualaikum sahabat-sahabat kos. Jumpa lagi dalam channel Dapur Anak Kos. Untuk segmen kali ini, sebagaimana yang kawan-kawan lihat, tidak asing lagi kita akan ngebuat risol crispy ala anak kos dengan bahan-bahan yang sangat murah. So, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Jadi, pada dasarnya ada 3 bahan utama. Yang pertama, untuk isian kita butuh mihun, wortel 1 batang, dan kol 3 lembar. Kemudian untuk bumbunya, siapkan cabai, bawang merah, dan bawang putih masing-masing 3 batang dan 3 siung, dan juga udang halus. Dan untuk kulitnya, siapkan tepung terigu, telur 1 butir, dan tepung panir sebagai lapisan luar risol. Metodenya gimana? Pertama, untuk isian, siapkan sayur, wortel, dan kol. Potong wortelnya dengan ukuran dadu yang kecil-kecil. Kemudian setelah memotong wortel, ambil 3 lembar dari daun kol. Kemudian iris tipis-tipis dan kecil-kecil. Karena nantinya wortel dan kol ini akan menjadi bahan isian dari risolnya. Jadi diusahakan agar ukurannya lebih kecil daripada ukuran risolnya. Nah, selanjutnya siapkan mihun. Mihun ini cara proses pengolahannya seperti memasak mie pada dasarnya. Jadi kita siapkan wajan, kemudian panaskan air. Ketika air sudah mulai panas, barulah kita tuang mihunnya. Kemudian aduk-aduk hingga mihun menjadi lembek dan lembut. Sebenarnya nggak mesti mihun atau mie kok. Mau diganti dengan daging ayam malah lebih bagus. Ini cuma versi ekonomisnya aja. Kalau sudah seperti ini, mihun siap untuk ditiriskan. Bahan isian siap. Sekarang bahan bumbu. Masukkan semua bahan bumbu tadi ke dalam blender. Cabai, bawang beserta udang, dan campurkan dengan air sedikit. Kemudian blender hingga halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mengolah isian dari risolnya. Jadi siapkan sebuah kuali, kemudian tuangkan sedikit minyak untuk menumis sambal dan sayuran tadi. Setelah beberapa saat, kita masukkan bahan isian dari risol tadi. Yang pertama, kita masukkan wortel dan kolnya, karena wortel dan kol ini belum masak. Ketika sudah mulai melembut, barulah kita masukkan bihunnya. Karena bihun tadinya sudah kita rebus sehingga teksturnya sudah melembut. Dan jangan lupa masukkan bumbu, garam atau bumbu lain yang kawan-kawan sukai. Terus aduk hingga sayurnya mulai melembut, dan pada akhirnya barulah kita masukkan mihunnya. Oke, kalau sudah seperti ini, bagian isi telah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan kulit. Jadi siapkan tepung terigu sekitar 7-8 sendok, masukkan ke dalam sebuah mangkuk. Masukkan 1 butir telur dan tuang air. Jadi takaran air di sini tidak sesuai pada apa yang ada pada video ini. Sesuaikan dengan kebutuhan. Takaran airnya di sini tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak, maka adonan akan terlalu cair, sehingga ketika dimasak kulitnya, maka dia akan gampang rapuh dan gampang hancur. Dan tidak pula airnya terlalu sedikit, karena kalau terlalu kental, ketika kulit nanti dimasak, ada bagian yang tidak masak, sehingga mengakibatkan dia dapat koyak ketika digulung.
Nah, kalau sudah, siapkan teflon yang anti lengket, kemudian oleskan minyak sedikit saja, jangan terlalu banyak. Untuk memastikan apakah dia sudah panas, kita bisa menggunakan tangan. Kemudian tuangkan adonan ke teflon dengan menggunakan centongan dan putar-putar teflon sehingga seluruh adonan merata ke seluruh bagian dari permukaan teflon. Ketika bagian pinggir-pinggirnya nampak kering dan sudah mulai naik seperti ini tandanya adonan kulitnya sudah masak dan siap kita asingkan. Lakukan seperti itu terhadap sisa adonan yang lain. Nah, step selanjutnya kita akan ngebungkus isian risol ke dalam kulit risolnya. Jadi kita letakkan isian dari risol di ujung dari kulit. Lantas caranya gimana? Pertama kita gulung sekali. Setelah digulung sekali, kita lipat bagian sisi kiri dan kanannya ke dalam. Jadi kayak ngelipat sarung ya. Nah, kemudian setelah seperti ini, gulung lagi hingga selesai. Hati-hati, dalam penggulungan ini jangan terlalu keras, karena nanti takutnya akan koyak. Demikian proses penggulungannya. Memasuki step selanjutnya, kita akan membaluri risol tadi dengan tepung panir atau tepung roti. Jadi caranya gimana? Pertama, celupkan risol ke dalam cairan tepung terigu atau mungkin sisa dari adonan tepung terigu cair yang digunakan untuk pembuatan kulit risol tadi. Karena keduanya sama-sama cair, jadi dapat merekatkan tepung panir dengan baik di permukaan risol. Setelah dicelupkan, balurkan tepung panir ke seluruh permukaan risol. Oh iya, dan jangan lupa, biasanya tepung panir yang dijual di pasaran itu masih kasar. Jadi perlu dihaluskan dengan di blender sebelum kita balurkan ke seluruh permukaan risol. Dan tinggal memasuki step akhir, yaitu menggoreng. Siapkan wajan atau teflon, tuang minyak. Takarannya kira-kira ketika risol sudah tergenang semua di dalam minyaknya. Gunakan api yang sangat kecil. Tapi pastikan kalau minyaknya sudah benar-benar panas, barulah dicelupkan risolnya. Karena kalau risol sudah dimasukkan sebelum minyaknya memanas, nantinya setelah jadi, risol ini akan mengandung sangat banyak minyak dan tidak baik untuk kesehatan kolesterol kawan-kawan. Terus, bolak-balik risolnya, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Dan ketika sudah berwarna kuning kecoklatan, maka risol siap untuk ditiriskan. Dan risol pun siap untuk dihidangkan. Dan inilah dia resep risol crispy ala anak kos, hanya dengan bahan-bahan sederhana dan pastinya ekonomis, kita tetap bisa berkreasi. Tapi kalau kawan-kawan nantinya ingin mencampur dengan daging ayam misalnya, atau dengan jamur, sah-sah saja. So, inilah resep kita di penghujung dari bulan Ramadan ini, dan mungkin kita akan berjumpa lagi setelah Lebaran nantinya. So, mungkin itu saja dari kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan.